Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pemirsa yang ada di rumah, masih bersama kami dengan podcast Kemenak Kemagetan. Di bulan Ramadan ini kita tampilkan yang beri penyemangat bagi tenaga pendidik, remaja-remaja sekarang ini biar semangat dalam media sosialnya dengan latar belakang dengan tema dampak positif media sosial dalam pendidikan dan pergaulan anak remaja. Nah, di hadapan kita ini telah hadir narasumber dari MAN 3 Magetan. Beliau adalah Ibu Suwarni SPD. Selamat siang Bu Suwarni. Selamat siang Mbak Parti. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat. Gimana kabarnya putra-putrinya di rumah nih? Alhamdulillah Mbak Parti ya. Putra-putri sudah tidak di rumah semua gitu, Mbak Parti ya. ya. Yang pertama sudah menikah tapi juga masih wirawiri ya. Oh gitu. Ya, kadang di rumah Magetan, kadang di rumah Ponorogo. Jauh Bu ya? Iya, Berapa dekat itu? Terus kemudian yang kedua semester 8 ini sudah skripsi Mbak Parti di Yogyakarta. Kemudian yang terakhir si kecil ini kelas 2 SMP di Pondok Pesantren. Itu Mbak Parti. Yang gemoy itu Bu ya? Gemoy ya. Itu ya. Ini Bu Suwarni ngomong-ngomong sebelum di MAN 3 Magetan ini mengajar di mana Bu ya? Kalau boleh tahu loh ya. Ya, perjalanan saya jadi mengingat ya, mengenang masa itu ya. Ya Mbak Parti, sebelum saya mengajar di MAN 3 Magetan, saya pernah mengajar di Ngawi. Jadi angkatan saya pertama itu tahun 2005 itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Pertama itu SK penempatan saya di SMK Negeri 1 Kasreman. Kemudian ya Kasreman tuh yang dulu Padas Mbak. Oh Padas ya, jadi saya PP dari rumah itu 60 kilo dari Panean ke Padas itu ya. 60 kilo PP, saya motoran itu 120 kilo setiap hari. Jadi saya berangkat jam setengah 6 itu kadang sampai rumah kadang maghrib kalau ada kegiatan di madrasah. Iya, itu kemudian tahun 2009 alhamdulillah sudah bisa mutasi di SMK Negeri 1 Geneng, sudah agak dekat Pak Parti. Sudah 30. Iya betul ya. Sudah 30 kilo dari rumah. Kemudian ya alhamdulillah perjalanan sudah 10 tahun, pernah menjadi ratu jalanan Mbak Parti. Setiap pagi harus balapan dengan B Sumber Kencono, dengan Eka Mira ya, itu ya. Jadi itu justru yang membuat kita menjadi kalau bahasanya wanita tangguh gitu ya, karena apapun yang ada di jalan harus kita hadapi, tantangan apapun harus kita hadapi dan kita selalu berdoa biar selamat gitu. Jadi intinya dan satu hal Mbak Parti, walaupun jauh tapi alhamdulillah saya tetap enjoy Bu ya. Tetap enjoy dari rumah saya, bismillah, hati saya bahagia. Saya bahagia, saya bersyukur begitu ya. Allah memberikan amanah walaupun tempatnya jauh, ya saya diberikan kesehatan sehingga bisa melaluinya hampir 10 tahun. Begitu Mbak Parti. Banget Bu ya. Ya, alhamdulillah lama. Ini ngomong-ngomong Bu Suwarni ini kok apa itu dengar kemarin kok menjadi anggota anggota literasi inovator literasi nasional Bu nggih. Iya. Bisa diceritakan tuh Bu ya. Iya Mbak Parti. Sebenarnya baru saja Mbak Parti saya masuk bersama teman-teman ya, ada di situ ada yang menggerakkan, ada yang mengajak itu utamanya dari kepala madrasah saya sendiri Bapak Basuki, ada Pak Nuhari, kemudian tim penggeraknya ya. Ya, kemudian ya ada teman-teman yang dari Kabupaten Magetan yang sudah masuk di Iginos ya. Kemudian kita diajak. Emang sebenarnya untuk menulis itu ya saya hobi memang dari kecil ya. Mulai dari SMP itu saya sudah hobi menulis begitu. Tapi waktu itu ya memang mana ya yang harus saya ikuti, organisasi mana ya, mungkin karena waktu itu saya masih berpindah-pindah tempat karena tugas yang jauh sehingga belum maksimal untuk mengikuti sebuah organisasi apa untuk literasi ini Mbak Parti. Itu kemudian kemarin Desember baru bulan Desember kemarin saya alhamdulillah dan beberapa teman dari MAN 3 dan juga dari
teman-teman dari guru dari Kabupaten Magetan ini Berapa orang? banyak Mbak, ada kurang lebih ada 50-an orang ya, masuk masuk di Iginos ini. Kami sangat bahagia sekali Mbak. Jadi di situ mungkin bakat dari kita terutamanya untuk guru yang suka menulis ini dapat disalurkan gitu, karena ada pepatah mengatakan bahwa sehebat apapun ide jika tidak dituangkan dalam bentuk tulisan maka akan hilang ditelan masa. Apalagi ditelan usia. Oh iya betul, ditelan usia. Ya Mbak, berarti saya sebelum saya masuk Iginos pun kita sudah ada beberapa buku yang sudah kita buat bersama teman-teman ini di Mandika Magetan itu, dan juga bersama dengan teman-teman MGMP walaupun baru sebatas antologi ya. Jadi seperti nulis bareng gitu Mbak. Insya Allah sudah ada kurang lebih 11-an buku yang saya tulis dengan teman-teman. Alhamdulillah Mbak Parti. Alhamdulillah ya Bu. Dan semoga kita di Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional ini nanti ilmu kita juga semakin berkembang. Kita akan ada medianya kita untuk selalu belajar. Begitu Mbak Parti. Terima kasih kami untuk Kemenak ini. Bu Suwarni, mungkin bisa diceritakan Bu pengalaman panjenengan selama menjadi guru ataupun suka dukanya yang pernah dihadapi. Suka dukanya menjadi seorang guru, tentu kalau kita bicara apalagi yang diajar sekarang kan remaja Bu ya. Sekelas MAN gitu udah gede-gede anaknya. Mbak Parti, setiap guru apapun tingkatannya tuh pasti memiliki cerita yang unik ya. Baik dari tingkat TK, tingkat RA, tingkat MTS atau SMP ya, kemudian SLT itu pasti mereka punya cerita yang unik. Sebagai guru RA mungkin ya itu kan saya pun juga sangat respect, sangat hormat bagaimana ketika mereka sabar sekali dengan siswa-siswi ya, mengajari mulai dari yang dari nol Bu, dari nol, apalagi PAUD kan masih dini banget kan. Iya betul Mbak ya. Kalau bicara tentang utamanya saya sebagai guru tingkat SLTA ya Mbak ya, di MAN 3 itu namanya yang memang guru tingkat SLTA. Tentu saja di sini memang ada beberapa kelebihan, mungkin juga kekurangannya, suka duka yang seperti Mbak Parti sampaikan tadi. Sukanya ya kita merasa muda terus loh Mbak ya, karena yang kita hadapi siswa ABG ya, otomatis kita selalu mengikuti dunia mereka ya. Karena kalau prinsip saya begini Mbak Parti, bagaimana kita ketika menghadapi siswa yang sudah beranjak remaja, satu kalau bagi saya bagaimana ya, ketika kita harus dicintai siswa dulu, dicintai Mbak, dicintai. Kadang lo begini, kamu harus hormat dengan saya, jangan-jangan hormat itu terpaksa Mbak. Tapi kalau sudah dicintai itu, saya rasa menurut saya loh ya, kalau sudah dicintai udah paket lengkap. Dicintai itu ada hormatnya, ada sayangnya, ada rasa sahabatnya begitu. Itu Mbak Parti. Ada prinsip saya yang ini juga saya adopsi juga dari pakar ya, kok juga saya setuju dengan beliau. Bagaimana cara menaklukkan hati siswa itu? Ya, yang pertama kita kenali profilnya. Ya, siswa itu bagaimana? Ini profil dari keluarga, latar belakangnya bagaimana. Jadi setiap pasti di kelas tuh random ya Mbak ya. Pasti dari segi ekonominya pasti ada mungkin yang sudah kecukupan, ada yang kekurangan kan begitu. Kemudian masuk ke dunia mereka, masuk ke dunia mereka. Ini dunia mereka tuh seperti apa ya kalau remaja itu ya? Mungkin ya nggak sama dengan dulu. Kalau remaja dulu sekolah aja nggak boleh bawa HP. Nah sekarang harus bawa HP karena untuk HP ini sendiri kadang kan membantu untuk media pembelajaran kita. Terus kemudian jalan ikatan emosional, kemudian juga singkirkan hambatan. Membangun ikatan emosional. Ketika kita bisa dekat dengan siswa, kemudian kita bisa menjalin emosional, ya kita. Jadi begini, kalau prinsip saya begini, oke, di kelas itu saya adalah guru kamu, tapi ketika di luar saya adalah sahabat kamu. Itu Mbak yang saya tanamkan itu. Jadi
bagaimana biar siswa itu merasa enjoy dengan saya. Karena ketika mereka sudah enjoy apapun materi yang akan kita sampaikan di kelas, insya Allah nanti juga akan nurut dengan kita gitu. Jadi itu mungkin salah satu dan materi yang kita sampaikan bisa masuk ke gitu ya. Iya, ngaten nggih. Yang paling utama kan itu Bu ya, materi yang kita sampaikan bisa diterima oleh siswa-siswi gitu ya. Iya, itu Mbak. Jadi tidak sepandang dalam pelajaran. Bagaimana kita menguasai kelasnya dulu. Jadi sebelum menguasai kelas, kuasai siswanya dulu. Oke. Menarik Bu ya. Siap. Bu, begitu banyak sekarang ini media-media sosial Bu ya yang lagi viral nih. Dampak positif dari media sosial itu menapa Bu ya? Bisa diceritakan Bu? Ya, dampak positif dari media sosial. Kan sekarang kan banyak media-media Bu ya. Ya betul. Mbak Parti seperti ketika saya masuk di Iginos ini ya, literasi katanya dengan menulis dan membaca, memang siswa atau remaja saat ini untuk tingkat membacanya itu rendah Mbak. Ya, tingkat membacanya rendah ya. Suka video-video yang pendek. Jadi bagaimana ya kita sebagai guru agar memotivasi siswa itu bagaimana agar mereka tuh tetap semangat untuk belajar ya, tidak jenuh mungkin dengan buku atau modul dengan bahan ajar yang lain. Maka kita mencoba untuk menambahkan referensi media itu dengan menggunakan menggunakan media yang lain ya. Banyak sini Mbak Parti yang saya dan juga teman-teman ini untuk menambahkan media, di antaranya ya kita juga menggunakan media Instagram, WhatsApp, kemudian Google Meet, YouTube dan juga TikTok ini Mbak Parti. Yang lagi ya yang lagi tren ya, yang lagi tren Mbak Parti. Itu jadi dan kita juga menganggap bahwa media sosial saat ini dampak positifnya ya, tentu saja di sini media sosial itu bisa memudahkan kita berinteraksi, kemudian memperluas pergaulan, juga mungkin lebih mudah mengekspresikan diri, juga penyebaran informasi itu lebih cepat. Ngaten nggak Pak Pati ya? Jadi misalkan terima undangan itu kan nggak usah mungkin di print ya, tinggal kita kirimkan aja lewat WA. Sekarang gitu Bu ya. Iya. Tentu saya dari segi biaya kan juga lebih murah. Iya. Itu Mbak Pati. Bu Warni, ini yang media yang digunakan Bu Warni dalam pembelajaran ini menapa Bu? Sering jenengan gunakan? Ya saya selain WhatsApp dan juga YouTube, saya lebih intensnya ke TikTok Mbak Pati. Gitu. Ya. Oh ya, saya pernah intip Bu ya itu. Iya. Jam istirahat gitu panjenengan ngajak teman-teman siswa-siswa itu napa niku? Iya, untuk TikTok gitu ya. Iya. Iya, Mbak Parti itu media referensi media pembelajaran untuk TikTok ini, kenapa kok tidak YouTube ya? Ya semua saya gunakan, tapi saya lebih intens ke sini karena saya berpikir begini, ada memang beberapa materi saya yang mungkin tidak cukup hanya sebatas saya terangkan lewat materi saja. Jadi ketika kita sajikan materi, siswa memahami, kemudian setelah itu mereka kita memberikan tugas itu. Ada memang beberapa materi yang tidak cukup mereka terima sebatas teori saja, tapi harus ada untuk mempermudah mereka bisa cepat memahami itu, saya harus menyajikannya berupa tutorial melalui video. Oh gitu. Ya, contoh misalkan di materi bahasa Indonesia itu kan ada ini ya Mbak, ada materi teks prosedur kompleks. Teks prosedur ya. Teks prosedur itu kan langkah-langkah kerja. Jadi bagaimana contoh misalkan cara mengurus KTP, mengurus SIM, menggunakan ATM. Itu ketika siswa-siswi hanya diberikan materi di modul atau di buku, itu kayaknya mereka kurang memahami gitu. Tapi ketika saya suruh untuk mencari di TikTok ataupun mungkin di media yang lain, itu mereka lebih memahami gitu, lebih senang gitu. Kenapa kok milih TikTok? Karena gini Mbak, TikTok itu menurut saya ya itu lebih mudah mendownloadnya, begitu kan ya. Simpel gitu, praktis gitu. Iya. Durasi waktunya juga tidak lama begitu. Paling minim berapa Bu? 30? Ada yang 10 menit ada, tapi rata-rata tidak sampai itu Mbak. Kadang 3 menit sudah lama itu. Mungkin berbeda. Mungkin tergantung itunya Bu ya, followersnya ya.
Oh, kalau penyajiannya. Oh, nggih, betul, Mbak. Penyajiannya gitu ya. Bila kita follow sedikit, kita bisa upload minimal 10 menit apa 5 menit itu ya? Kok lupa saya. Oh, itu kaitannya dengan apa follow yang kita miliki. Oh, nggih, Mbak. Ya. Kalau di TikTok itu gini, Mbak. Kalau ada 300 ya. Sekarang 300 itu kita sudah ada tampilan menunya untuk 1 menit kalau tidak salah ya. Ya, kalau kita sudah punya 1000 itu sudah ada tampilannya lah. Tampilannya 10 menit. Begitu Mbak Parti. Iya. Ya. Kemarin mencoba kok seperti itu Bu ya. Oh gitu. Itu Mbak. Saya bisa menambahkan lagi Mbak tadi ya. Jadi kenapa milih TikTok itu Mbak? Karena lebih simpel, lebih praktis. Ya, kemudian materi ini sudah terangkum di situ. Terus lagi Mbak, ketika saya ingin memberi tugas ya kepada siswa ya, karena kan begini, ada materi yang harus mereka praktikkan ya, praktekkan gitu ya. Contoh misalkan membaca puisi, kemudian pidato, kemudian drama ya. Ada yang itu kan harus dipraktikkan. Tapi ketika saya suruh praktik di depan teman-temannya, mungkin malu ya. Iya, tidak semua siswa memiliki rasa percaya diri yang sama. Ada yang percaya dirinya over, tapi ada yang pemalu, ada yang minder bahasanya gitu. Nah, dari sini ya saya fleksibel aja Mbak. Jadi tidak memaksa siswa. Kalau misalkan siswa tidak bisa praktek di depan teman-temannya, maka saya ganti kiriman sebuah video. Jadi mereka membuat video membaca puisi. Kalau mereka pemalu biasanya videonya itu mereka membacanya di kamar. Itu ya Mbak Maria. Kalau mereka siswa yang percaya diri gitu ya, mereka di luar bahkan ditonton orang banyak itu. Jadi random Mbak, macam-macam. Iya. Bu, kiat-kiatnya Mbak Bu untuk memotivasi bakat dan minat siswa itu Bu. Ya. Mbak Parti di sini kita di Mandika Magetan sendiri untuk memotivasi siswa ini saya bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain dan juga di bawah bimbingan Bapak Kepala Madrasah kami Bapak Basuki Prihatin MPD itu mewadahi mereka melalui ekstrakurikuler dan juga keterampilan. Ya di situ banyak ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Kemudian dan juga untuk utamanya di medsos ini untuk multimedia ini yang sangat kita galakkan Mbak. Kemudian di jurnalis ya, dan juga di bidang yang lain. Intinya apapun bakat dan juga minat dari siswa-siswi ini kita berusaha untuk mewadahinya. Begitu Mbak Parti. Intinya biar bisa menyalurkan bakat mereka gitu Bu. Betul ya. Apapun bakat mereka insyaallah begitu Mbak Parti. Bu, mengajar di Mandika Magetan Bu. Tentunya keseharian menghadapi siswa, tentunya usia remaja, kiat-kiatnya agar bisa menguasai pembelajaran di kelas dan langkah apa yang lebih dekat dengan siswa nih? Iya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk bagaimana kiatnya untuk biar dekat lebih sesuai tadi Bapak, jadi mengenali profilnya ya, masuki dunia mereka, jalin ikatan emosional, singkirkan hambatan. Kalau hambatan nanti kita bisa bekerja sama dengan orang tua dan juga komite begitu Mbak. Jadi ya gitu Mbak, jadi tergantung gini moodnya siswa itu apa gitu. Kalau misalkan siswa sudah antusias, sudah fresh, kemudian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kita lanjutkan. Tapi mungkin mereka tahu ya Mbak, kalau saya sangat intens di TikTok gitu ya. Kadang mereka begini, tahu semua lah Bu. Iya. Bu, kita buat isi breaking dulu Bu, 5 menit Bu. Kita buat video TikTok. Ya, oke. Ya, jadi saya turuti saja. Ya, turuti menyampaikan dulu lah. Apa bagaimana gitu. Setelah kita buat isi breaking ya mungkin kita kan enggak lama Mbak. Dari 2 jam pelajaran itu ada 90 menit itu kita cuma menyisakan waktu 10 menit untuk mereka, untuk membuat mereka bahagia ya, fresh. Ya, udah fresh itu, kemudian agar mereka bisa mengikuti materi kita itu, saya rasa kita pun juga
enggak masalah gitu. Iya. Ya. Bu, ini dampak positif dari itu apa Bu ya? Dampak positifnya dari TikTok, dari media-media itu? Ya, ya itu tadi Mbak. Jadi dalam bidang pendidikan tentunya ya. Ya, sekali lagi karena TikTok mudah diakses, jadi mereka lebih senang kalau yang saya rasakan itu kemudian informasi lebih cepat, mereka lebih mudah berekspresi, mereka pintar mengedit video itu. Jadi ketika ada lomba katanya dengan short video itu mereka sudah belajar dari TikTok itu ya. Dan sekali lagi Mbak Parti, kenapa kok saya lebih tertarik dengan TikTok ya daripada yang lain? Bu? Saya juga kepo loh Bu. Iya, karena begini Mbak, kalau saya memberi tugas harus diupload di IG atau di YouTube, mungkin mereka itu tidak punya akun. Tapi ketika di TikTok hampir sesuai itu punya Mbak. Jadi saya tinggal begini. Ya oke, kalau begitu yang mungkin malu untuk tampil di depan kelas, kalian boleh mengirimkan tugas lewat video. Nanti silakan upload di akun TikTok kalian atau mungkin akun IG kalian, kemudian tag Bu Suwarni. Sudah gitu. Mbak, selesai ya. Simple Mbak. Iya. Sebelum Bu, selain siswa, bagaimana tanggapan teman-teman atau guru dan yang lainnya dengan hobi Bu Warni ini? Pasti ada Bu ya? Iya Mbak ya. Ya kita menyadari Mbak Parti ya, namanya sebuah hobi, sebuah kesenangan ya. Tapi kita berpikir positif saja. Tapi alhamdulillah semuanya senang Mbak ya, gitu, semuanya mendukung ya, gitu ya. Mendukung. Karena apa? Ya mendukung Bu ya. Ya. Karena begini Mbak Parti ya, ini kita lakukan sebagai TikTok sebagai bahan untuk edukasi kan juga hiburan. Dimana ketika kita sudah merasa penat, sudah merasa stres ya, kita coba untuk menghibur diri ya, biar kita nanti fresh lagi. Nah, yang penting kita melakukan ataupun tag videonya pada saat jam-jam di luar tugas utama kita. Misalkan pada saat istirahat, pada saat menunggu siswanya sudah pulang tapi guru harus menunggu mungkin 15 sampai 30 menit. Nah, gitu ini, ya kita coba untuk membangun kebersamaan, membangun kebahagiaan itu Mbak. Jadi intinya kita coba hibur teman-teman melalui itu ada yang mau Bu ya? Ya ada loh Mbak ya, tadinya tuh juga malu begitu ya. Kalau Mbak Parti mungkin melihat di akun saya tuh hampir semua teman itu ada di VT saya gitu. Sama sadar kamera juga ya, dari yang mungkin pemalu itu sadar kamera juga ya. Jadi intinya hiburan ya Mbak Parti ya. Betul, yang penting kita melakukannya di luar di luar tugas kita, tidak mengganggu tugas utama kita. Bu Warni, mungkin closing buat anak-anak muda sekarang atau remaja, media sosial ini untuk lebih berguna bagi mereka semua itu Bu, untuk tentunya pendidikan dan pergaulan. Terima kasih Mbak Parti ya. Mbak Parti di dunia medsos ya, di media sosial saat ini memang kalau kita tadi bicara tentang dampak positifnya Mbak Parti ya, kita pun juga tidak kita pungkiri bahwa media sosial apapun namanya pasti ada dampak negatifnya. Kita juga mendengar bahwa ada beberapa remaja yang terkadang mengikuti tren-tren yang berbahaya ya, dari media sosial itu sampai mungkin mencoba bunuh diri, kadang dirawat di rumah sakit, mengakibatkan mereka malas, stres dan lain sebagainya. Jadi apapun medianya ya, kalau kita tadi sudah bicara kaitannya dengan media yang dampak positif, sedang dampak negatifnya yang seperti itu. Jadi menurut saya ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita tetap mengawasi mereka dan jangan pernah lupa apapun media yang kita gunakan itu kita tetap bijak bermedsos. Itu sekali ya. Iya kan Mbak? Iya, makasih Bu Warni ya. Iya, ya Mbak Parti. Jadi sekali lagi saya memberi motivasi kepada para remaja. Ya memang dunia kita adalah dunia teknologi
saat ini dunia informasi. Sekali lagi ya kita gunakan media sosial kita dengan sebaik bijak, mungkin, ya, ya. dengan bijak. Terima kasih Bu Warni ya di kesempatan Sama-sama. siang ini. Semoga yang disampaikan Bu Warni bisa bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Dampak positif dari medsos ini, gunakanlah gunakanlah media sosial sebagai edukasi pendidikan. Oke, terima kasih pemirsa yang ada di rumah telah menonton kami di podcast Kemenak Magetan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Warning ya. Sama-sama, Ya. Mbak Bati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik para Mbak. Aku mau sebentar kan Pak.